Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang kita pelajari. Berdoa mulai. Dalam tayangan pertama tadi kita melihat suatu pertanyaan judul yaitu hewan ruminansia. Apakah kalian sudah mengenal hewan ruminansia? Jika masih belum mengenal hewan ruminansia, marilah kita pelajari bersama-sama. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menemukan informasi tentang organ-organ pencernaan hewan. Dengan berdiskusi dan mencari informasi dalam kelompok, siswa mampu menjelaskan organ-organ pencernaan hewan dan fungsinya. Macam-macam hewan ruminansia. Sebelum kita bahas tentang macam-macam hewan ruminansia, ada baiknya kita mengetahui arti dari hewan ruminansia. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Contoh hewan ruminansia diantaranya yaitu sapi, kerbau, rusa, dan domba. Sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibandingkan pencernaan hewan lainnya. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikrob atau bakteri dan protozoa. Mikrob tersebut dapat membantu mencerna rumput. Coba kamu perhatikan penjelasan mengenai proses pencernaan pada hewan ini dengan mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, salah satu contoh hewan ruminansia ialah sapi atau kerbau. Mari kita baca informasi mengenai organ pencernaan berikut. Makanan hewan di samping adalah rumput. Pertama kali masuk ke dalam mulut. Di dalam mulut terdapat organ-organ pencernaan sebagai berikut. Pertama yaitu saliva. Merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses mencerna kimia. Berikutnya yaitu lidah. Lidah sapi berguna untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Yang berikutnya yaitu gigi. Gigi sapi atau kerbau tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Lambung sapi atau kerbau berbeda dengan lambung manusia. Ukurannya jauh lebih besar. Lambung sapi atau kerbau merupakan organ pencernaan yang sangat penting. Lambung sapi atau kerbau terdiri atas 4 bagian, yaitu rumen, omasum, abomasum, dan retikulum. Rumen yaitu tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum atau perut jala. Kemudian retikulum. Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan
sehingga tidak masuk ke omasum atau parut kitab. Omasum. Di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya makanan masuk ke abomasum. Abomasum atau perut masam. Perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Setelah melewati seluruh proses pencernaan makanan di dalam abomasum, makanan bergerak menuju usus halus. Panjang usus halus seekor sapi dewasa dapat mencapai 40 meter. Di dalam usus halus terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Selanjutnya, sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Diagram di bawah ini menjelaskan mengenai proses pencernaan pada hewan ruminansia. Sebagai contoh, kita akan membahasnya sapi. Berdasarkan keterangan yang telah kamu pelajari, lengkapilah diagram berikut. Kerjakan di buku tulis kalian. Berikut penjelasannya. Rumput dikunyah di mulut, kemudian masuk ke esofagus, kemudian masuk ke rumen atau perut besar. Proses yang terjadi yaitu tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum atau perut jala. Kemudian masuk ke dalam mulut. Setelah masuk ke mulut, dilanjutkan ke retikulum. Proses yang terjadi di dalam retikulum ini makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kitab. Kemudian masuk ke omasum. Di dalam omasum makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya makanan masuk ke abomasum. Perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sinilah makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Tulis kembali diagram ini pada buku kerja kalian. Selanjutnya, marilah kita berkreasi. Setelah melengkapi diagram, bentuklah suatu gambar seperti yang tampak ini. Buatlah di buku gambar kalian. Berilah nama setiap bagian organ pencernaan pada hewan sapi. Memberikan tanda panah, gunakan warna merah untuk menggambarkan perjalanan makanan pada sistem pencernaan sapi seperti di buku kalian di halaman 7 atau sesuai dengan gambar yang sudah kita bahas tadi. Ayo renungkan, menurutmu mengapa kita perlu belajar tentang organ pencernaan hewan? Apakah akan berguna bagimu? Kemudian lakukan juga kegiatan bersama kedua orang tuamu. Carilah informasi organ pencernaan hewan selain sapi. Untuk tugas yang ayo renungkan ini, kalian tidak perlu menyetorkan kepada Pak Guru, namun kalian cukup menuliskan jawaban kalian di kolom komentar. Refleksi diri dan tindak lanjut.
Setelah kalian mengerjakan proses menggambar, tentunya ada yang menggambar dengan hasil yang memuaskan dan ada yang kurang memuaskan. Namun tetap hargailah hasil karyamu dan berbanggalah bahwa kamu telah berhasil bekerja sama dan menghasilkan karya yang indah dan bermanfaat. Hewan seperti juga ciptaan makhluk yang lainnya diperuntukkan untuk manusia. Kita wajib bersyukur dengan adanya hewan-hewan yang telah diciptakan Tuhan untuk kita. Termasuk juga hewan sapi, kerbau, dan sejenisnya. Atau yang lebih kita kenal hewan ruminansia atau hewan memamah biak. Wal an'ama khalaqaha lakum fiha ti'fu wa manafi'u wa minha ta'kulun. Dan dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu. Padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat, dan sebagiannya kamu makan. Marilah kita menutup perjumpaan kita dengan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari dari awal hingga akhir hari ini benar-benar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.